Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Pridendi Ilahi, NIM 200874143, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, yang nomor 1, jelaskan komponen prestasi olahraga, yaitu kondisi fisik, teknik, taktik atau strategi, dan mental. Hubungan 4 unsur komponen pada prestasi olahraga. Kondisi fisik adalah kondisi fisik, maka komponen-komponen yang lainnya akan terrealisasi dengan baik, maka kondisi fisik adalah faktor pertama penentu prestasi. Dengan adanya kondisi fisik yang bagus, maka akan terrealisasi teknik yang matang. Dengan adanya teknik yang matang, maka akan timbul teknik atau strategi, dan dengan adanya teknik atau strategi, maka mental yang kuat akan timbul, baik dari tim, pemain, pelatih, dan ofisial lainnya. Yang nomor 2, jelaskan pengertian prestasi puncak dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Prestasi puncak adalah hasil atau usaha yang dilakukan seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan dari dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Karakter orang yang berprestasi adalah mencintai pekerjaan, memiliki inisiatif dari kreatif, pantang menyerah, serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor mempengaruhi prestasi puncak. Yang pertama, faktor fisiologis. Kedua, faktor psikologis. Ketiga, faktor orang tua. Keempat, faktor latihan. Kelima, faktor lingkungan. Yang nomor 3, jelaskan pengertian daya tahan, bentuk-bentuk latihan, dan metode latihan daya tahan. Daya tahan adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Bentuk-bentuk latihan daya tahan. Latihan yang pertama, latihan otot. Contoh aktivitas fisik untuk meningkatkan daya tahan otot adalah push up, sit up, plank, dan squat. Yang kedua, jogging atau lari. Jenis olahraga ringan seperti jogging atau lari selama 15-30 menit bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Ketiga, bersepeda. Keempat, aerobik. Selanjutnya, metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, metode durasi. Kedua, metode interval. Ketiga, metode repetisi. Yang keempat, metode kompetisi dan kontrol. Yang nomor 4, pengertian kekuatan, jenis-jenis kekuatan, bentuk-bentuk latihan kekuatan, dan metode latihannya. Kekuatan atau strike adalah suatu kemampuan yang dikeluarkan oleh otot tubuh dalam menahan suatu beban. Kekuatan otot merupakan daya penggerak di dalam setiap kegiatan, pengurangan potensi terjadinya cedera, menguatkan stabilitas persendian, serta menunjang efisien kerja. Jenis-jenis kekuatan, jenis-jenis latihan kekuatan. Yang pertama yaitu push up. Push up merupakan jenis latihan kekuatan yang bisa Anda lakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Yang kedua, plank. Plank merupakan jenis latihan yang dapat mengencangkan otot punggung, dada, perut, dan bahu. Yang ketiga, sit up. Bentuk-bentuk latihan. Latihan push up, latihan sit up, latihan back up, shoulder pass, leg squat, dan back extension. Yang kelima, jelaskan pengertian kecepatan, jenis-jenis kecepatan, dan metode latihannya. Kecepatan, kemampuan seseorang dalam berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jenis kecepatan, kecepatan maksimal, kemampuan seseorang untuk berlari menempuh jarak dengan waktu yang secepat-cepatnya dengan intensitas yang tinggi. Kecepatan aksi, kemampuan tubuh untuk bergerak atau mundur anggota tubuh dengan waktu yang seminimal mungkin. Kecepatan reaksi, kemampuan tubuh untuk menjawab rangsangan akustik
optik, dan rangsangan taktil. Rangsangan akustik adalah rangsangan yang diterima oleh indera pendengaran. Rangsangan optik adalah rangsangan yang diterima oleh indera penglihatan. Dan rangsangan taktil adalah rangsangan yang diterima oleh indera peraba atau kulit. Daya tahan kecepatan, kemampuan organ tubuh mengatasi kelelahan akibat penyebab kecepatan dengan intensitas tinggi, semaksimal dan maksimal. Agility, kemampuan gerak maksimal seseorang dalam mengubah arah dan posisi tubuhnya secara cepat dan tepat pada waktu itu bergerak sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Metode latihan. Satu, kecepatan maksimal. Metode pengulangan intensitas 90-100 dari denyut nadi maksimal. Durasi pendek, volume beban 1-6 kali pengulangan. Tujuan untuk kecepatan maksimal. Interval bersifat lama 1-6 menit sampai dan pulih 120-130 dm. Yang kedua, kecepatan aksi dan reaksi. Metode pengulangan intensitas 80-100 dm. Durasi pendek sekitar 15 detik pelaksanaan. Interval 1-5 menit. Volume beban 1-9 ulangan tergantung kebutuhan. Ketiga, agility. Metode pengulangan, jarak bervariasi sebaik jarak latihan. Kelincahan tidak terlalu jauh antara 1-5 meter per marka. Intensitas tinggi 90-100%. Usaha maksimal. Durasi pendek 15-20 detik pelaksanaan. Contoh zigzag run, shuttle, agility, dan lain-lain. Keempat, daya